ये घर जितना तेरा है उतना ही मालिनी का भी है. Melanjutkan episode sebelumnya, Aditya masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya alasan mengapa Malini marah sampai dia pulang ke rumah orang tuanya. Aparna mengancam jika Malini tidak kembali itu artinya Aditya sama saja menyakiti ibunya. निशांत भी तो घर आया था ना. दोनों फैमिली की कोशिश कर रही है दादी. Sementara Malini menegur ayah dan neneknya karena telah berkunjung ke kediaman Tripati dalam misi menyelesaikan masalahnya dengan Aditya. Malini merasa Aditya telah berbohong kepadanya dan menuduh Imli. Karena semenjak Imli memasuki kehidupan mereka, masalah selalu saja muncul. Aditya hanya peduli pada Imli dan bukan dia, dan bahagia dengan Imli dan bukan dia. Dia pun tidak yakin dengan itu dan menganggap Malini telah dicuci otaknya oleh Anu. ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. वो भी अभी के अभी. देखिए पापा. Sementara di keluarga Tripati, Rupali memberitahu tentang koran terbitan hari ini di mana terdapat artikel tentang Imli yang menceritakan perjuangan dan kehidupannya di desa. Tidak itu juga, hal mengejutkan lain datang ketika Aparna menerima telepon dari Pak Menteri yang mengundang Imli untuk menerima penghargaan. Keluarga Tripati senang, tapi tidak dengan Imli. Imli masih saja memikirkan Malini dan menanyakan apakah keluarga sudah berbicara dengannya dan kapan Malini akan kembali. Aditya meyakinkan Imli jika dia akan berbicara dengan Malini malam ini dan meminta Imli untuk tidak terjebak dalam masalah mereka. Aditya meminta Imli untuk hadir dalam acara penghargaan. Jika bukan untuk dirinya, setidaknya demi warga Pang dan dia. Aditya pun menyarankan agar Imli mengundang ibunya untuk datang dalam acara tersebut, tapi Imli berpikir jika ibunya datang pasti situasi akan lebih sulit. Imli beralasan tidak perlu ibunya datang karena keluarga Tripati bersamanya. वहाँ बिजली कड़क सकती है. वो कर सकती है जो पगडंडिया की इमली ने कर दिखाया. Malini juga membaca berita di koran dan mengetahui artikel itu ditulis oleh Aditya. Malini menganggap Aditya menulis artikel tersebut seolah kesempurnaan ada pada Imli. Malini kemudian membandingkan bagaimana perbedaan Aditya melihat dirinya dengan Imli. Aditya melihat Imli seperti cahaya, sedangkan melihat Malini seperti sebuah kegelapan. Please, आज फोन उठा लीजिए. Kemudian Aditya menelpon Malini ingin mengatakan sebuah kebenaran, tapi dia berpikir pasti Malini akan terluka. Malini mengangkat telepon dari Aditya dan bertanya tentang kabarnya. Kemudian Malini membicarakan artikel di surat kabar tentang Imli dan acara penghargaan. Aditya meminta Malini untuk datang dan Malini pun setuju. Dia akan datang dengan pakaian pengantin seperti yang Aditya suka. Sebelum menutup telepon, Malini mengucapkan I love you, tapi Aditya tidak membalas meski Malini telah memohonnya. Please मुझसे कहिए I love you Aditya, please. Malini pun hancur hatinya dan berpikir mereka tidak bisa menjalani hubungan seperti ini. Malini merasa harus mengakhiri semuanya besok. अरे बिटिया खून के सीना चौड़ा हो गया बस वहीं जाके तोरे अम्मा को बुलाओ थे बस बिटिया. Kemudian Imli mencoba menelpon ibunya melalui kantor pos Pang dan dia. Tukang pos datang memberitahu Miti jika Imli menelponnya. Saat akan pergi ke kantor pos, Miti mengingat kembali saat Prakas mabuk memberitahunya tentang Aditya yang mempunyai istri dan Imli hanya dijadikan pembantu di rumahnya. Miti mengurungkan niatnya datang ke kantor pos untuk menerima telepon dari Imli meski Prakas saat itu sudah membujuknya. Peri, Amma nahi aayega? Alhasil, Prakas sendiri yang datang ke kantor pos menerima telepon dari Imli. Dalam teleponnya, Imli menanyakan kepada Prakas mengapa ibunya tidak mau menerima telepon darinya. Muncul kecurigaan dari Imli apakah Prakas sudah memberitahu kebenaran kepada ibunya. हेलो हेलो हेलो. इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता. काश हम भी जा पाते. Sementara itu Dev membaca koran dan memberitahu nenek bahwa dia sangat senang melihat kesuksesan Imli dan berharap dia bisa menghadiri acara penghargaan Imli. Tapi bagaimana mereka bisa hadir saat kondisi Malini buruk? Kebetulan Malini mendengar percakapan mereka. Dengan menutupi kesedihan dengan senyuman, Malini meminta mereka bersiap untuk datang ke acara penghargaan Imli. Halo, Malini didi.
Imli kemudian menelpon Malini untuk meminta restu karena dia akan menerima penghargaan malam ini. Imli juga meminta Malini untuk hadir dalam acara karena hari besarnya tidak akan lengkap jika kakak perempuannya tidak bersamanya. Kemudian Malini memutuskan panggilan sambil berharap semoga Imli mendapat kesuksesan. Good luck, इमली। और उन्हें सब सच बता देंगे। उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। Singkatnya, Imli bersiap untuk menghadiri acara penghargaan. Pada waktu yang bersamaan, Malini menangis melihat gaun pengantinnya dan merasa semua sudah berubah. Setelah mengenakan gaun ini untuk pertama kalinya, dia mengira perjalanan baru telah dimulai, tetapi tidak tahu akan berakhir seperti ini. Keluarga Tripati sudah sampai di tempat penerimaan penghargaan. Dev dan nenek juga tiba di sana minus Malini. Dev memberitahu keluarga Tripati jika Malini sedang beristirahat di rumah karena dia sedang tidak enak badan. Mendengar itu, Aditya merasa Malini pasti sedang sedih. Aparna meminta Aditya untuk menemui Malini besok dan membawanya pulang. लालवानी। Acara penghargaan dimulai. Pembawa acara memanggil penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Saat itu Malini yang sudah memakai pakaian pengantin menelpon Aditya. आपकी मुन कैसी थी? कैसी थी मतलब? जैसी था मैया की। Imli naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dia memberikan pidato bahwa dia merasa istimewa setelah datang ke kota itu. Pada saat yang bersamaan, Malini menulis surat untuk Aditya bahwa dia merasa istimewa setelah bertemu dengannya dan senang setelah mendapatkannya. Dia ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali cintanya. तभी तो हम अपन गांव से यहाँ तक पहुँच पाए। Imli melanjutkan pidatonya. Malini terus menulis bahwa 7 tahun yang dihabiskan bersama Aditya adalah momen yang paling berharga dan dia tidak punya masalah dengannya. Aditya tidak mau bercerita dengan siapapun dan apa kesalahannya sehingga Aditya melepaskan tangannya dan memegang tangan orang lain. Thank you very much. I am Imli from Pagdandia. Di akhir pidatonya, Imli memperkenalkan dirinya. Semua orang kemudian bertepuk tangan untuknya. और आपके प्यार के बिना Malini masih menulis surat. Dalam surat tersebut, Malini mengungkapkan bahwa Aditya tidak mencintainya meski Malini menginginkannya. Malini merasa sudah tidak bisa hidup dengan hubungan palsu seperti orang tuanya. Jadi untuk itu lebih baik dia menjauh agar Aditya mendapat kebahagiaan. शायद ये पुरस्कार देख के मालिनी का मन ठीक हो जाए। जा। Singkatnya, acara penghargaan telah selesai. Dev dan nenek membawa Imli ke rumah agar bisa menunjukkan penghargaan tersebut kepada Malini. Imli masuk dan melihat Malini duduk di kursi dan memanggilnya, tapi Malini tidak merespon. Imli mengira Malini marah padanya sehingga tidak mau menjawab panggilannya. Ketika Imli akan berjalan mendekati Malini, betapa kagetnya Imli melihat darah mengalir di lantai. Imli bergegas ke Malini dan melihatnya sudah tidak sadarkan diri dengan darah yang keluar dari pergelangan tangannya. Kemudian Malini dibawa ke rumah sakit. Keluarga Tripati juga sudah sampai di sana. Aditya mencoba berjalan di belakang Malini, tapi nenek menghentikan Aditya dan mengatakan Malini seharusnya membutuhkan dukungannya, tetapi dia tidak pernah memahaminya. Nenek meminta Aditya untuk meninggalkan cucunya sendirian. Saat itu, Imli merasa bersalah. Sudah takdirnya untuk hidup sebagai wanita tanpa suami. Tapi mengapa Tuhan memberikan takdir ini kepada Malini? Sister, तुम जल्दी जाके डॉक्टर मेहता को पेश करो. जल्दी. Kondisi Malini sangat kritis karena banyak kehilangan darah. Nisan memberitahu Adi bahwa apa yang dikatakan nenek Malini benar. Aditya bertanggung jawab atas kondisi Malini. तेरी वजह से नहीं हुआ ये सब।
Saat itu Imli berdoa kepada Tuhan agar kondisi Malini segera membaik. Rupali menghiburnya bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Malini saat ini. Imli tidak habis pikir mengapa Malini mengambil langkah seperti itu. Imli membenturkan kepalanya mencoba menyakiti dirinya sendiri karena seharusnya dialah yang harus mati. Rupali menghentikan itu untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena dia adalah istri pertama Adi dan bukan Malini. मेरी बहू ने अपनी नस काटी, अपनी जान लेना चाहती। Aparna datang menyalahkan Imli atas kondisi Malini. Tapi Rupali membela dan membawa Imli segera pergi karena sia-sia berbicara dengan mereka yang terus menyalahkannya. डॉक्टर मालू की क्या हालत है? सर पेशेंट का ब्लड बहुत बह चुका है। Kemudian Dev bertanya pada dokter tentang kondisi Malini. Dokter mengatakan Malini kehilangan banyak darah dan membutuhkan donor darah. Malini memiliki golongan darah O negatif yang jarang dimiliki setiap orang. Dev pun mengatakan akan mendonorkan darahnya tapi nenek menghentikan karena Dev sedang dalam pengobatan. Paman kemudian mengingat jika Malini dan Imli mempunyai golongan darah yang sama. इमली आ गई, इमली। हाय नहीं करिए। Singkatnya Imli bersikeras untuk mendonorkan darahnya meski dokter sedikit khawatir Malini tidak akan menerima darah Imli mengingat kondisi Malini yang lemah. Tapi saat itu Imli terus meyakinkan dokter pasti pikiran Malini sangat kuat dan dia akan menerimanya. Di ruang ICU, Imli mendonorkan darahnya. Dari luar, Dev melihat dan berdoa kepada Tuhan mengapa kedua putrinya kesakitan. Dev pun merasa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Kondisi Malini saat itu semakin memburuk. Imli memohon kepada dokter untuk menyelamatkan Malini. Dokter meminta Imli untuk pergi dan beristirahat sementara mereka akan menangani Malini. Ketika akan pergi, tangan Malini memegang erat tangan Imli dan saat itu juga tiba-tiba kondisi Malini membaik. Leave it. बाय माली दीदी। तो मुझे जल्दी। Setelah beberapa waktu dilakukan penanganan, dokter keluar dari ruang ICU dan memberitahu keluarga bahwa Malini telah keluar dari bahaya dan mereka semua bisa bertemu dengannya. Keluarga masuk ke ruang ICU dan meninggalkan Aditya sendiri di luar. Aditya merasa bersalah dengan apa yang terjadi hari ini karena dirinya, Malini harus mengorbankan nyawa untuknya. Aditya merasa dia tidak layak untuk mendapatkan apapun.